bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, arti kurang baik, kurang sempurna, lah untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Lah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi, dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme, mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri, harus mulai sekarang. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Dengan demikian, secara tegas kita telah meninggalkan tahap keraguan-raguan secara konsepsional yang selama ini menganggap hak asasi manusia sebagai produk budaya yang berasal dari Barat. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan berkaitan dengan kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Melalui forum yang mulia ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah pada masa lalu. Loh, negara yang diperjuangkan mati-matian juga oleh para wakil-wakil organisasi Islam itu sekarang sedang mengalami musibah besar-besaran karena terjadi pelanggaran konstitusi, pelanggaran demi pelanggaran. Lah yang diurusi itu tidak ada yang pokrok, cilik-cilik, bangsanya soal inul, guyu, tawa itu. Ya kan soal kecil loh, inul lo. Inul tukang ngebor. Nah, karena itulah pelanggaran demi pelanggaran, kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan demi pengkhianatan, Allah marah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang benar dengan yang salah, dan jangan kau tutup-tutupi yang salah. Jangan kalian tutup-tutupi yang salah kalau kalian tahu. Nah ini, jadi kita tahu dan tidak kita tutupi, buka saja
aja lah Amin Rais melanggar sumpahnya, terjadi pelanggaran konstitusi, Hamzahas di belakang teroris, belak-belakan saja. Kalian tidak punya etika, kalian tidak punya moral. Ayo pikir bapak-bapak, ibu-ibu terhormat, apakah begitu sekarang Indonesia Raya itu ada makhluk-makhluk manusianya? Saya nggak bisa kalau terus nggak boleh ngomong, Bu, nggak boleh ngomong. Nggak, saya punya mulut, hak saya untuk berbicara. Kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis. Tolong diingat, kebetulan nih, karena saya tadi udah dari kemarin saya udah minta siapa aja sih PJ-PJ-nya yang datang, gubernurnya siapa aja sih. Ya, karena saya ingin ngomong seperti ini. Tidak tahu sadar apa tidak, nanti akan kelihatan. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Kalau saya salah ngomong, tidak laki, tidak perempuan. Jadi artinya jangan ya macam-macam. Ya dong, gimana sih udah diberi hak yang sama? Tidak ada dari presiden sampai kaum papa, haknya sama. Ingat, begitu juga dalam pemilu langsung haknya sama. Jadi berikan kepada rakyat hak mereka. Jadi kalian, saya minta sungguh-sungguh. Saya mengerti hubungan internasional, saya mengerti peace and security. Anytime could happen. Tetapi saya termasuk barisan yang perang dunia ketiga yang sangat menakutkan tetap bisa dicegah. Can be prevented, can be avoided. If there is a will, there is a way. Tergantung para pemimpin dunia sekarang ini. Ini pokok pikiran pertama, dunia kita yang berpengaruh pada masa depan. Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam, dan Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Dan saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin, saya mengajak mereka. Sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita. Sekolah, menurut keyakinan saya, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten, inilah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus,
sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.